Eddie. I'm so sorry. Dikisahkan seorang guru yang dikenal dengan sosok yang baik hati dan memiliki keluarga yang bahagia. Tapi semua itu berubah menjadi kehancuran setelah dia melihat istri yang sangat dia cintai mengkhianatinya tepat di depan matanya. Dan ini dia film You Can Run Forever. Selamat menikmati alur cerita filmnya. Pria ini bernama Wade. Saat itu dia sedang mengisi bensin. Namun dia tiba-tiba merasa terganggu dengan keributan suara anjing yang tidak jauh dari sana. Dia lalu menghampiri pemilik anjing itu. Dan tiba-tiba saja dia mengeluarkan senjata apinya dan menembak pemilik anjing itu dan dua orang yang ada di sana. Wait. Does it matter? Setelah itu, tanpa rasa bersalah sedikit pun, Wade pergi meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, di dalam rumah, suami istri ini bernama Jenny dan Eddie. Saat itu, Eddie memberikan istrinya sebuah kado yang bertulisan nama-nama keluarganya. Dan sebentar lagi, mereka akan kehadiran sosok anak yang mereka tunggu-tunggu. Tak lama setelah itu, Jenny lalu mencari anaknya yang bernama Miranda. Dia lalu masuk ke kamar Miranda. Di dalam kamarnya itu, Jenny melihat ada gambar-gambar yang aneh di dinding kamar Miranda. Dan ternyata Miranda saat itu sedang berada di atas pohon. Melihat itu, sebagai seorang ibu, Jenny merasa khawatir melihat anaknya yang akhir-akhir ini sering bertingkah aneh. Tidak lama kemudian, Eddie mengajak Miranda untuk mengambil barang. Sebelum pergi, ibunya memberikan Miranda obat untuk berjaga-jaga. Dia juga mengatakan kalau Emily juga akan segera datang sebelum mereka berdua kembali ke rumah. Saat di perjalanan, Miranda meminta kepada ayah tirinya itu untuk berhenti sebentar karena dia ingin ke toilet. Di dalam toilet, Eddie dan Miranda bertemu dengan Wade. Setelah itu, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di momen itu, Eddie mencoba menasihati Miranda untuk berhenti berkelakuan aneh dan berhenti memanjat pohon. Namun saat itu tiba-tiba saja Wade datang menghampiri mereka dan menodongkan senjatanya. Melihat itu, Eddie dan Miranda kaget dan segera pergi dari sana. Namun sayangnya, Eddie terkena tembakan. Run! Dengan sadisnya, Wade membunuh Eddie saat itu juga. Miranda kemudian terus saja berlari ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Di dalam mobil, Wade melihat foto-foto keluarga Eddie yang ada di HP-nya. Di rumah, saat sedang membuat kue, Jenny merasa ada sesuatu yang aneh terjadi dengan suaminya. Di sisi lain, tepatnya di pom bensin, para polisi datang untuk mengecek kejadian dan menanyakan seorang wanita yang menjadi satu-satunya saksi di sana. Di dalam hutan, saat sudah merasa aman, Miranda kemudian berhenti untuk memperbaiki sepatu sambil mengecek HP-nya. Namun tiba-tiba saja, Wade sudah ada di belakangnya. Lihat itu, Miranda kaget dan langsung berlari menyelamatkan diri. Di kantor polisi, para polisi merasa bingung dengan kasus pembunuhan yang ada di pom bensin. Mereka heran kenapa si pembunuh itu membiarkan satu orang tetap hidup, sementara yang lain dia bunuh. Di sisi lain, dengan rasa ketakutan, Miranda mencoba melaporkan kejadian yang dialami kepada polisi. Dia juga sempat menelpon ibunya. Namun sayang, ibunya malah mematikan teleponnya. Miranda lalu pergi ke sungai untuk membersihkan lukanya. Namun dari jauh, Miranda mendengar suara tembakan. Saat sedang mengejar Miranda, Wade menemukan dua orang bersenjata, dan tanpa basa-basi, Wade langsung menembak dua orang itu. Like this? Miranda yang saat itu penuh dengan rasa panik dan ketakutan, lalu mencoba menelpon kembali polisi untuk meminta bantuan. Please come. Please, I need help. Di sisi lain, polisi kembali menemukan kasus pembunuhan Eddie. See a thumb anywhere? Polisi itu juga menyimpulkan kalau ada korban yang berlari menuju hutan untuk menyelamatkan diri. Saat sedang berlari, Miranda tiba-tiba bertemu dengan seorang laki-laki.
Laki-laki itu kemudian membawa Miranda ke ibu dan ayahnya yang sedang berkemah di dalam hutan itu. Saat sedang menelpon polisi, Wade menembak semua yang ada di sana tanpa rasa belas kasihan. Jenny yang berada di rumah merasa khawatir dengan Miranda yang belum juga kembali pulang. Dia juga melihat-lihat foto Miranda bersama almarhum ayahnya yang bertuliskan sebuah pesan. Namun tiba-tiba saat itu Jenny mendapatkan pesan suara dari Miranda. Di dalam pesan suara itu, Miranda mengatakan kalau suaminya Eddie telah ditembak mati oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan dia sekarang berada di dalam hutan dan tidak tahu harus bagaimana. Mendengar itu, Jenny pun kaget. Dan saat itu juga, polisi tiba-tiba datang dan menanyakan tentang pelaku pembunuhan. Di kantor polisi, Emily kesal dengan polisi yang tidak bertindak dengan cepat untuk mencari di mana keberadaan Miranda. Di rumah, Jenny terus saja memikirkan Miranda dan suaminya yang mati dibunuh. Di sisi lain, Wade dengan jiwa psikopatnya duduk di samping mayat yang telah dia bunuh, sambil memakan dan membakar barang-barang milik orang itu. Saat malam, Jenny menelpon Wade dan memberitahunya kalau polisi akan menangkapnya. Jenny juga memohon agar Wade mau melepaskan Miranda. Dari belakang, Miranda terlihat sedang mengintai Wade untuk mengambil tasnya. Dan saat Wade kembali, dia sudah tidak menemukan tasnya. Melihat itu, dia menelpon Jenny kembali. Dan dengan kesalnya, Wade menuduh Jenny kalau dia telah membohonginya. She's just a little girl. To be a dead little girl. Don't touch her! Don't you fucking touch her! I swear to fuck. Di rumah, sambil menangis, Jenny menelpon polisi untuk melaporkan kalau dia baru saja telah berbicara dengan si pelaku. Mendengar itu, polisi itu lalu menyuruh Jenny untuk tetap tenang. Karena polisi sudah berhasil melacak di mana keberadaan si pelaku, dan polisi pasti akan berhasil menyelamatkan Miranda. Miranda? Di hutan, sambil menangis, Miranda meminta maaf kepada ibunya karena telah meninggalkan Eddie sendirian. Mom? Saat sedang berjalan, Miranda tiba-tiba kaget karena laki-laki yang menolongnya tadi berhasil selamat. Walaupun dia terkena tembakan di bagian perutnya, mereka berdua lalu segera pergi dari sana. Di rumah, Jenny mencoba melacak siapa sebenarnya si pelaku. Dia lalu menemukan kalau si pelaku pembunuhan ternyata adalah seorang guru. Di sisi lain, saat sedang bersembunyi, Todd meminta Miranda untuk mengecek luka tembaknya. Miranda kemudian memberikannya obat yang dia bawa dari tasnya. Emily yang tidak percaya dengan polisi lalu membawa teman-temannya untuk mencari di mana Miranda berada. Mereka kemudian menemukan barang milik Miranda. Dan tidak jauh dari sana, mereka juga melihat kedua orang Todd yang sudah mati secara mengenaskan. Sector 1, anything slow and cautious, purpose still at large. Setelah itu, mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang mereka temukan. Beberapa bulan sebelum kejadian, saat Wade selesai mengajar di kelas, dia kembali pulang. Saat sampai di rumah, dia curiga kenapa di depan rumahnya ada sebuah motor. Dia lalu segera masuk ke dalam rumah. Dan ternyata, dia menemukan kalau istrinya sedang bersama laki-laki lain. Melihat itu, Wade akhirnya membunuh mereka berdua. What's wrong with you? Keesokan paginya, Miranda terbangun dengan perut kosong. Dia lalu memakan jamur yang ada di tas itu. Setelah itu, dia memanggil Todd. Namun ternyata Todd sudah tidak bernyawa. Setelah itu, Miranda lalu pergi untuk menyelamatkan dirinya. Namun ternyata, jamur yang dia makan barusan membuatnya pusing dan membayangkan kejadian saat ayahnya sedang bunuh diri. Eddie? Di kantor polisi, para polisi bersiap-siap untuk pergi ke hutan untuk mencari keberadaan Miranda. Di sisi lain, Miranda kembali memanjat pohon. Dari atas pohon, tidak jauh dari sana, dia melihat ada sebuah rumah. Melihat itu, Miranda langsung turun dan bergegas pergi ke sana untuk menyelamatkan dirinya.
I repeat, don't shoot! Emily. Di rumah, sambil menunggu telepon dari anaknya, tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu. Awalnya, Jenny mengira kalau itu adalah Miranda. Namun ternyata, saat itu Wade datang. Namun anehnya, Wade datang bukan untuk membunuh Jenny. Dia malah memberikan pistolnya ke Jenny dan menyuruh Jenny untuk menembaknya saat itu juga. Namun ternyata, She's dead, Jenny! I fucking killed her! Come on, you can do it. di sisi lain, saat sedang bersama polisi, Emily tiba-tiba ditelepon oleh Wade. Namun saat itu, Wade menyamar sebagai seorang perawat. Dia mengatakan kalau sebentar lagi ibunya akan melahirkan. Dia lalu menyuruh Emily untuk segera pulang untuk membantu ibunya melahirkan. Mendengar itu, Emily pun pulang. Saat sampai di rumah, Emily dan Miranda kaget. Ternyata ibunya sedang ditawan oleh Wade. It's okay. It's okay. Wade kemudian menyuruh mereka berdua untuk duduk. Namun tiba-tiba, Wade akhirnya tewas. I'm alive! Stop! It doesn't matter. Di akhir film, Miranda menyampaikan salam terakhir ayah tirinya ke ibunya sebelum dia meninggal. Eddie mengatakan kalau dia sangat mencintai istrinya. Tell your mother I love her.